Kamu harus tahu ini, 6 gejala kelelahan mental, burnout, bukan kebosanan atau kemalasan. Mengapa? Tampaknya Anda sering berbaring di tempat tidur dari sebagian besar waktu Anda belakangan ini, tidak melakukan apa-apa. Apakah Anda cenderung mudah lelah dan kurang motivasi? Apakah Anda menganggap perilaku semacam ini tidak lebih dari kebosanan belaka? Kebosanan dan kelelahan sebenarnya terbagi ke banyak karakteristik yang dapat membuatnya sulit untuk membedakan mereka. Burnout adalah keadaan stres dan ketidakmampuan untuk mengatasinya yang mengakibatkan kelelahan emosional, fisik, dan mental. Namun pada tahun 2010, sebuah survei menemukan bahwa lebih dari 40% orang dewasa di Amerika Serikat saja memiliki gejala burnout yang lebih parah, yang menyumbang lebih dari 75% dari semua kasus, lebih dari sebelumnya. Sangat penting untuk mendidik orang tentang kelelahan dan membantu mereka lebih memahami penyebabnya. Berikut adalah 6 tanda-tanda peringatan bahwa apa yang Anda rasakan saat ini adalah kelelahan, bukan kebosanan atau kemalasan. Yang pertama adalah bahwa Anda merasa terputus dari segalanya. Apakah Anda menjalani hidup Anda autopilot, bergerak sendiri setiap hari? Apakah ada perasaan yang di luar kontrol dari diri Anda yang sebenarnya? Depersonalisasi adalah gejala burnout yang mungkin Anda alami tanpa menyadarinya atau mengetahuinya. Sebagian besar orang yang berjuang dengan trauma dan mengalami depersonalisasi menggambarkan ketidaknyamanan emosional atau kekosongan, seolah-olah mereka melihat kehidupan dari tempat lain selain diri mereka sendiri. Mereka tidak lagi merasa seperti diri mereka sendiri. Tampaknya tidak ada yang menarik perhatian mereka. Juga, mereka berjuang dengan perasaan tidak berdaya dan ketidakmampuan untuk mendapatkan kendali atas kehidupan mereka setiap hari. Kedua, dulu Anda biasanya termotivasi. Kebosanan adalah kualitas kepribadian. Kualitas karakter juga memiliki kecenderungan untuk tetap stabil sepanjang waktu. Seseorang yang malas tidak pernah merasa ingin bekerja keras atau mengabdikan diri. Tetapi jika Anda pernah sangat termotivasi dan sukses, sering unggul di bidang-bidang tertentu, dan baru-baru ini mulai merasa lelah, apatis, dan tidak termotivasi, lebih mungkin bahwa Anda mengalami kelelahan mental, bukannya kebosanan atau kemalasan, seperti anggapan kebanyakan orang. Ketiga, Anda pernah bersemangat. Perbedaan antara seseorang yang kelelahan mental dan seseorang yang malas dapat dilihat dalam perjuangannya yang pertama dulu untuk mempertahankan minat atau kesenangan dari gairah sebelumnya. Burnout atau kelelahan mental dapat membuat sulit bagi Anda untuk terus melakukan hal-hal yang sebelumnya Anda sukai atau antusias, terlepas dari apakah itu bakat, olahraga, atau hanya kinerja akademis atau profesional Anda secara umum. Karena seberapa banyak Anda menekan diri sendiri dan mendorong diri Anda ke titik terendah karena itu, Anda bahkan bisa membenci itu. 4. Anda telah mulai bertindak kasar dan gugup. Apakah Anda merasa diri Anda mudah menjadi gugup dan marah tiba-tiba? Apakah Anda sering mengalami emosi yang tidak terkendali saat ini dan tidak mengerti mengapa? Gejala umum, tetapi kadang-kadang diabaikan dari kelelahan, termasuk depresi dan iritasi. Oleh karena itu, jika Anda tiba-tiba merasa sulit untuk mengelola emosi Anda, terutama jika itu belum pernah menjadi masalah bagi Anda sebelumnya, ini mungkin penyebabnya. Sebaliknya, berlaku untuk orang malas yang seringkali tenang, santai, dan tidak terpengaruh oleh beberapa peristiwa. Kelima, Anda tidak mengurus diri sendiri. Salah satu tanda peringatan yang paling mengganggu bahwa seseorang mungkin lelah secara emosional dan fisik adalah ketika mereka mulai mengabaikan kebutuhan mereka sendiri dan mengisolasi diri secara sosial. Kebiasaan makan dan atau tidur Anda telah berubah dengan cara yang mengkhawatirkan. Anda berhenti berupaya untuk mempertahankan penampilan Anda, dan Anda cenderung menghabiskan sebagian besar waktu Anda sendiri tanpa melakukan apapun. Perbedaan utama antara menjadi malas dan kelelahan mental adalah bahwa Anda tidak selalu seperti ini. Keenam, perubahan ini terjadi secara bertahap. Terakhir dan mungkin yang paling penting, Anda perlu memahami bahwa burnout berkembang secara bertahap. Oleh karena itu, tidak ada masalah yang disebutkan sebelumnya.
kehilangan minat dan keinginan, terutama dalam kegiatan yang dulu bagimu menyenangkan, merasa terasing dari diri sendiri dan dunia luar, menarik diri secara sosial, dan semuanya tidak terjadi secara tiba-tiba. Menurut penelitian, sebenarnya ada 5 tahap utama kelelahan, masing-masing memiliki intensitas yang berbeda, yaitu yang disebut dengan fase bulan madu, timbulnya stres, stres kronis, kelelahan, dan kelelahan kebiasaan. Tahap kedua yang masih ditandai dengan jumlah stres yang moderat, tetapi selama optimisme, minat, motivasi, dan kinerja mungkin sudah mulai menurun, adalah ketika banyak orang mulai menderita gejala. Pada saat Anda mencapai tahap kelima dan terakhir, kelelahan sudah berakar dalam hidup Anda, sehingga titik bahwa penuaan mental dan fisik yang sedang berlangsung lebih parah dan sulit untuk diobati, yang meningkatkan risiko Anda mengalami kesedihan dan kecemasan. Deteksi awal kelelahan membuatnya lebih mudah bagi Anda untuk mendapatkan bantuan dan pulih dari itu. Karena itu, sangat penting untuk menyebarkan pengetahuan tentang kelelahan daripada hanya menolaknya sebagai kebosanan, seperti yang dilakukan kebanyakan orang. Jadi, jangan ragu untuk menghubungi profesional kesehatan mental sekarang dan mendiskusikannya jika Anda atau seseorang yang Anda kenal mungkin mengalami kelelahan mental atau emosional. Jika Anda merasa video ini bermanfaat, silakan tekan tombol like dan jangan ragu untuk membagikannya dengan orang lain yang berjuang dengan kelelahan dan kebosanan. Dengan meninggalkan komentar di bawah dengan ide-ide Anda. Jangan lupa untuk subscribe. Coba klik tombol notifikasi ketika video ini baru diposting. Kami sangat berterima kasih bahwa Anda telah menonton video kami. Salam semangat dan jangan menyerah. Terima kasih.